mengikuti dari sejak awal, sehingga tugas saya sebetulnya lebih ringan karena sudah dipaparkan semua oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya yang lebih luar biasa. So, untuk menghemat waktunya, saya akan langsung Pak kepada paparan yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan profiling. Saya akan langsung, mungkin sebelum sedikit saya ingin meng-highlight PowerCommerce.asia yang sedang saat ini kami bangun adalah sebuah startup e-commerce yang dimana platform kami ini adalah membangun solution design technology and services untuk para corporate brand owner dan juga teman-teman UKM di Indonesia agar dapat kemudian punya misi agar dapat mengintegrasikan bisnis modelnya secara integrated digital business sehingga kemudian teman-teman brand owner ini memiliki kesempatan untuk dapat mudah menjual dimanapun, kapanpun, dan di any platform atau di platform apapun. Itu yang menjadi misinya kami. Oke, saya akan masuk langsung ke pemaparan materi yang ada. So, saya akan mengambil satu tematik berangkat dari World is Changing So Fast dalam konteks innovation mindset. Yang sudah dipaparkan tadi baik oleh Pak Ilham, Pak Charles sudah sangat valid sekali. Namun saya ingin in summary menyampaikan bahwa kemudian when it's come atau ketika kita saat ini dan ke depan berbicara tentang digitalisasi atau digitization atau digital transformation, maka alat yang saat ini dan ke depan terutama kemudian dalam konteks digital user facts di Indonesia ada beberapa parameter fakta. Yang pertama, saat ini dan ke depan adalah mobile online only. Artinya apa? Saat ini kehidupan kita ini betul-betul dan ke depan itu akan didrive oleh handphone atau mobile. Kemudian yang kedua, bahwa digital users itu sudah tidak lagi menjadi domainnya kota-kota besar, tapi juga non-metro. Kemudian yang ketiga, bahwa demand, keinginan dan juga kemudian interest dari para pelanggan, behavior pelanggan ini luar biasa menjadi sangat begitu sangat interested terhadap digital teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat adalah bahwa saat ini sudah dinyatakan teknologi semakin hari semakin user friendly. Sehingga stereotip tentang bahwa teknologi adalah susah, teknologi adalah mahal, teknologi adalah kemudian hanya untuk orang yang berpendidikan dan sejenisnya, breakthrough dari stereotip tersebut sekarang sudah mulai terjadi, bahwa semuanya tidak lagi menjadi exclusivity untuk teknologi ini, tapi semuanya menjadi inclusivity. The most important yang sekarang akan terjadi dan ke depan adalah bertumbuhnya cashless society dengan terjadinya inclusivity dari payment atau financial teknologi digital. Baik, yang saya ingin sampaikan mensummarikan sebetulnya kalau kita berbicara tentang e-commerce-nya, mungkin ada sedikit nanti PR teman-teman di Politeknik POS untuk menjabarkan definisi atau terminologi apa itu e-commerce. Ya, karena berdasarkan definisi dari KBLI harusnya kemudian di KBLI e-commerce itu, karena saya pernah 2,5 tahun di Kemenko sebagai advisory staf ahli untuk e-commerce roadmap e-commerce Indonesia. KBLI e-commerce itu adalah 479, satu definisinya itu adalah perdagangan eceran melalui perdagangan menggunakan peralatan infrastruktur internet. Itu adalah e-commerce. Bahwa yang disampaikan bahwa kemudian ada marketplace, ada social media commerce dan sejenisnya, itu adalah channel dari masing-masing feature-feature teknologi kekinian dan ke depan seperti apa yang akan terjadinya. Mungkin itu yang ingin saya highlight di sini. Mungkin nanti teman-teman di akademisi itu menjadi PR bagaimana mendefinisikan secara definitif apa itu e-commerce.
Nah, yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah e-commerce saat ini di-drive oleh begitu banyaknya perubahan digitalisasi tadi yang disampaikan Pak Charles, bahwa impact-nya sebetulnya driver-nya itu adalah consumer behavior. Nah, kalau kita melihat runut sejarahnya, sampai detik ini, sampai sekarang, 100 tahun lebih, kalau toko-toko di offline konvensional itu tidak pernah ada perubahan. Sangat tidak ada perubahan, setup-nya dan sejenisnya. Namun, consumer-nya berubah. Dan dengan teknologi ini, terjadilah, mungkin nanti saya akan ketemu lagi, saya akan paparkan apa itu kemudian teknologi integrated antara online dan offline, antara konvensional dengan digital commerce, sehingga terjadilah disebut nanti kemudian omnichannel, terminologi omnichannel. Tapi nanti mungkin saya akan sedikit saja masuk ke sana. Nah, saya ingin menyampaikan, karena kemudian digitalisasi atau teknologi changes ini, dan tadi disampaikan from time to time dan sampai ke depan nanti, maka akan sangat terus terjadi yang namanya mobile only. Artinya apa? Kehidupan kita di-drive oleh handphone atau mobile. Dalam konteksitas kehidupan sehari-hari, ini sudah terjadi saat ini. Dalam e-commerce, terutama dalam proses shopping behavior. Mulai dari searching, mulai dari menemukan produk yang ingin dicari, sampai kemudian mencari referral rating, sampai kemudian decision membeli, sampai mengecek kemudian proses transaksi tersebut, sampai akhirnya kemudian return dan sejenisnya, sampai kemudian transaksi itu komplit, itu akan di-drive hanya oleh mobile ke depannya. Nah, ini yang kemudian menjadi perubahan yang cukup signifikan dari sisi dari generasi ke generasi. Kalau boleh saya jabarkan, business changing itu mulai dari tradisionalis sampai generasi Z sekarang, ini adalah di-drive oleh mobile atau gadget. Nah, ini yang kemudian dalam konteksitas e-commerce dan teknologi, maka kemudian perubahan perilaku bukan hanya sebagai customer, tapi juga pebisnis atau kemudian resources SDM juga harus mengikuti perubahan pola bisnis yang ada karena di-drive oleh kemudian perubahan teknologi tersebut. Nah, tadi mungkin sudah sempat disampaikan tentang pola e-commerce platform landscape. Nah, yang ingin saya highlight adalah begini. Sebelumnya, kebetulan 2011 saya dengan Rocket Internet meluncurkan menjadi co-founder dan menjadi COO waktu itu untuk Zalora, mendirikan Zalora dan Lazada. Disitulah mulai 2011 akhir itulah revolusi changes-nya e-commerce industri di Indonesia. Nah, sebelumnya bahwa kemudian ketika kita mengklasterisasi e-commerce itu terklaster bermacam-macam. Ada e-commerce yang B2C, ada yang C2C. Jadi kalau zaman dulu Bukalapak, kemudian Tokopedia itu masuknya C2C. B2C itu ada Lazada, ada kemudian Blibli dan sejenisnya. B2B itu ada MBIS, pokoknya yang untuk business to business. But somehow sekarang ini landscape itu sudah berubah. Tidak ada lagi B2B, B2C, C2C, B2G. Sekarang ini sudah menjadi B2All atau super apps. Ini yang mengakibatkan, yang tadi saya sampaikan, definisi even kemudian e-commerce pun akan terjadilah menuju ke arah omnichannel. Jadi yang tadi C2C, ada B2C, B2B, M2C. M2C ini adalah manufacturer to consumer. Kemudian ada Gojek, on demand, dan sejenisnya. Sekarang dalam satu teknologi integrasi platform itu bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh misalnya kayak gini. Tokopedia. Apakah Tokopedia masih C2C? Tidak. Tokopedia pun juga melakukan penjualan B2C. Di situ. Begitupun kemudian contoh misalnya yang paling lengkap sebenarnya adalah misalnya fitur-fiturnya misalnya kayak beli Bukalapak. Bukalapak awalnya C2C, dia juga punya toko Bukalapak yang official store-nya itu adalah B2C. Kemudian dia juga punya Buka Pengadaan adalah yang B2B, bahkan dia punya cross border e-commerce Buka Global. Nah, itu dalam konteks satu ekosistem. Kita lihat sekarang Gojek. Gojek bukan lagi perusahaan transportasi, tapi Gojek sudah menjadi super apps.
mulai dari perusahaan transportasi, logistik, kemudian ticketing, entertainment, sampai kemudian e-commerce, sampai bahkan kemudian sampai ke arah financial institutions company di situ. Nah, dalam perjalanan hampir 9 atau hampir 10 tahun, satu dekade pertama revolusi e-commerce ini, Indonesia luar biasa telah menghasilkan untuk yang e-commerce platformnya itu adalah 4 unicorns. Bahkan Gojek masuk dalam kategori Dekakons. Ya. Nah, yang ingin saya kemudian sharing dengan teman-teman, pada saat pembangunan sebuah e-commerce ekosistem, maka pilarnya itu ada 3. Sebetulnya ada 4. Namun yang paling utama adalah 3 dalam konteks teknologinya. Yang pertama adalah platform e-commerce-nya itu sendiri, which is yang sekarang sudah terjadi omnichannel ecosystem atau super apps ecosystem yang sudah menghasilkan 4 unicorn. Pilar yang kedua dari e-commerce itu adalah payment atau financial technology. Sampai hari ini Indonesia sudah menghasilkan 1 unicorn untuk fintech, yaitu adalah OVO. Nah, fintech ini yang akan menjadikan digitalisasi e-commerce itu menjadi inklusif. Sehingga orang bisa membayar dengan metode apapun, entah itu credit card, entah itu bank transfer, entah itu e-money QRS, entah itu kemudian cashless payment dan sejenisnya. Nah, fintech inilah yang menjadi akselerator untuk menginklusifkan e-commerce. Nah, pilar yang ketiga apa? Pilar yang ketiga adalah logistik. Somehow, setelah hampir 10 tahun e-commerce revolusi terjadi, sampai detik ini belum ada unicorn startup e-commerce dari logistik sektor. Padahal Indonesia ini 17.000 pulau. Isunya e-commerce, pertumbuhan atau perkembangan e-commerce itu, bottleneck-nya itu, atau kalau mau maju dalam posisi terbalik melihatnya, harusnya didukung selain fintech-nya tadi adalah logistiknya. Di situ. Kenapa? Karena ada 2 faktanya. Sampai hari ini, e-commerce Indonesia itu didrive oleh 2 faktor. 1, orang membeli di e-commerce karena diskon, harga diskon. Yang kedua adalah ongkir atau ongkos kirim. Nah, Indonesia 17.000 pulau ini melakukan saat ini sentralisasi logistik. Maka kemudian 80% e-commerce customer itu adanya di Jawa. Bahkan dari 80%-nya, 70%-nya ini adalah adanya di Jabotabek. Kenapa belum terinklusifkan e-commerce? Karena logistik aspek. Ini yang menjadi challenge buat kita teman-teman di logistik sektor ya. Dan saya senang sekali dengan adanya prodi-prodi e-commerce logistik ini, berharap tentunya dalam 1 sampai kemudian 3 tahun ke depan muncullah sebuah SDM yang memang punya capability untuk meresolusi isu logistik ini. Nah, pilar yang keempat yang lain adalah produk. Produk problem saat ini adalah karena Indonesia belum menjadi production center, maka kemudian banyak sekali unfortunately, sayangnya kemudian produk itu digelontorkan atau dikucurkan dari produk-produk yang dari negara lain, terutama dari China. Nah, apabila Indonesia mau kemudian menjadi tuan rumahnya e-commerce di Indonesia, maka 4 pilar tadi yang harusnya dipikirkan. Nah, namun dalam konteksitas hari ini tentu saya pribadi sendiri men-challenge diri saya sendiri dan juga kemudian tentunya dengan teman-teman sekarang logistician, terutama dari teman-teman di akademis saat ini, inilah saat ini bottleneck terbesar logistik untuk bagaimana Indonesia e-commerce itu bisa tumbuh dengan sangat cepat. Oke. Saya akan masuk ke segmen berikutnya, e-commerce supply chain dan logistik. 5 menit, Bapak. Siapa? Baik. Ya. Oke. Ini yang sedang kami lakukan di perusahaan kami, Pak, di Power Commerce, Pak. Power Commerce as an omni-channel solution. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham bahwa Pak Ilham menyampaikan ada e-commerce dan ada social commerce, Pak. Nah, di dalam kacamata kami adalah e-commerce itu adalah electronic commerce, anything perdagangan eceran melalui internet, sesuai dengan KBLI-nya. Namun, channel-channelnya, kalau dulu cuma website, kalau dulu cuma marketplace, maka sekarang dan ke depan, terutama setelah corona ini, social media commerce,
terutama itu menjadi booming. Yang kedua adalah chat and messaging commerce atau messenger commerce. Mau itu WA, Line, dan sejenisnya itu menjadi booming. And the most important saat ini adalah reseller influencer community. Jadi banyak reseller, affiliate, virtual platform muncul di sini. Nah, ini yang harus diintegrasikan dalam sebuah teknologi omnichannel. Begitupun di back-end belakangnya, Pak. Indonesia saat ini e-commerce tidak tumbuh yang tadi saya sampaikan karena sentralistik. Apapun ada order di seluruh Indonesia, maka dikirimnya dari Jakarta. Maka ketika ada order dari Makassar, orang Makassar itu terjadi diskriminasi experience customer-nya untuk berbelanja di e-commerce. Karena apa? Ongkir orang Makassar lebih mahal dan lead time-nya lebih panjang daripada orang Jakarta. Apa yang saat ini kita sedang resolusikan dan my belief tentang how to resolve the logistic aspect di Indonesia, konsepnya adalah omnichannel. Bagaimana mendesentralisasikan logistik fulfillment untuk meresolusi logistik isu di Indonesia dalam konteks digitalisasi e-commerce. Nah, itu yang sekarang menjadi visi kami ke depan di company kami. Itu. Nah, saya ingin menyampaikan definisi, tapi ini udah semua udah tahu lah. Jangan sampai salah bahwa kemudian e-fulfillment, karena kemarin saya dimintai untuk juga berbicara selain distribusi juga bicara tentang e-fulfillment. Which is adalah kalau zaman sebelumnya adalah ada kemudian third party logistik atau warehouse management. E-fulfillment ini adalah saat ini lebih trended karena e-commerce, which is terdiri dari e-commerce and fulfillment. Itu. So everything's about fulfilling the order dari yang terjadi transaksi di e-commerce sektor. Itulah e-fulfillment. Nah, teknologi ke depan dengan e-fulfillment dan logistik aspek distribusi, maka harusnya digitalisasi ke depan ini, dan sekarang insya Allah kita lagi di Power Commerce sedang mengintegrasikan semua channel ini, maka omnichannel itu bisa mengintegrasikan mau tipenya customer B2C, B2E, B2B, B2G, atau sampai cross border, mau chat komunikasinya, CS-nya melalui channel Facebook website marketplace atau katalog atau jualannya kemudian lewat sosial media dan sejenisnya, sales channel-nya, maka kemudian ini harus diintegrasikan dalam sebuah integrasi sistem inclusivity di fulfillment logistik di back-end-nya. Kalau belum bisa terjadi ini, 17.000 pulau tidak akan pernah bisa tercover. Itu makanya Tokopedia kenapa sekarang buka yang namanya fulfillment, buka toko cabang. Dia mulai bikin gudang-gudang di beberapa daerah. Sama begitupun dengan Blibli. Nah, saya ingin masuk perubahan apa yang terjadi dalam kompleksitas bisnis ketika e-commerce menjadi muncul. Current bisnis atau sebelumnya, bisnis itu sangat proses-centric. Maka ke depan new business itu ada beberapa aspek. Mulai kemudian customer-centric, real-time, low latency, outcome focus, customer control, omnichannel, easy and quick to scale, open, transparent, collaborative, integrated functionalities. Aspek-aspek inilah yang harus segera di-drive dalam konteks digital transformation, terutama dalam konteks supporting logistik untuk e-commerce industry. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Poltek atau teman-teman yang akan menjadi mahasiswa di Poltek, terutama e-commerce logistik. Don't be worry. Ketika teman-teman kuliah di logistik, jangan berpikir bahwa kemudian e-commerce itu hanya butuh orang-orang yang ngerti teknologi. Tidak. E-commerce itu hanya boleh di-drive oleh orang-orang yang jadi programmer. Tidak. Dalam aspek logistik, dalam aspek e-commerce, kalau boleh saya paparkan, itu terdiri menjadi beberapa aspek. Mulai dari website-nya, produknya, delivery warehouse-nya, logistiknya, customer service-nya, return and refund finance-nya. Nah, teman-teman di Poltek nanti adalah yang akan berfokus bagaimana mengelola 3 aspek. Produk, delivery, customer service, and return. Artinya apa? Artinya, fungsi peran teman-teman logistik atau lulusan logistik, saya menyebutnya logistician, itu begitu sangat krusial dalam pengembangan sebuah bisnis e-commerce. Karena bagi saya, e-commerce bisnis itu adalah a kind like supply chain business model. Nah, yang membedakan
adalah kemudian teknologi itulah yang mendrive scale, masif, dan rapidly kecepatan dalam bertransaksi. Saya ingin sedikit sharing comeback kepada waktu 2011 atau 2012 meluncurkan Zalora dan Lazada. Kalau Bapak-Bapak pernah ingat 2011 atau 2012, Zalora dan Lazada di drive pertama kali value proposition-nya itu sebagai e-commerce yang didrive oleh logistik atau supply chain value proposition. Pada saat pertama kali Zalora Lazada muncul, itu tawaran value proposition-nya bukan teknologi terbaik, bukan. Tapi kita menawarkan value proposition pengiriman gratis, cash on delivery, and return policy pengembalian barang certain period hari atau berapa hari. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa logistik begitu sangat berperan dalam konteksitas e-commerce. Logistik, terutama di distribusi, dia adalah orang pertama yang bertemu dan bersentuhan dengan end user, end customer pembeli. Logistik adalah dia yang menentukan bagaimana efisiensinya proses network distribusi and order distribution. Logistik adalah yang menentukan how good efficient sebuah kemudian kontrol dari efficiencies operation. Nah, ini yang menjadi sangat penting dan teman-teman harus pahami secara krusial bahwa logistik itu menjadi sangat krusial dan strategik di dunia e-commerce. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh pengalaman kami, mulai dari bagaimana kami membangun sebuah warehouse. Jadi bukan cuma distribusi, tapi juga warehouse, mulai dari in-house fulfillment, outsource fulfillment, in-store fulfillment, artinya kemudian kita melakukan offline store fulfillment juga, kemudian made to order fulfillment. Ini banyak sekali metodologi yang dibilang namanya e-fulfillment. Nah, dari e-fulfillment modeling ini, dulu gudang itu kalau palet, ya palet saja. Saat ini dan ke depan tidak bisa. Dalam satu gudang, itu sudah harus terkombinasi bagaimana menjadi gudang bulky, gudang e-fulfillment, gudang managed dropship, gudang just in time, dan juga gudang flash fulfillment, itu harus terintegrasi dalam satu premises. Ini beberapa contoh. Ini adalah contoh salah satu gudang yang kami bangun dulu, Sellstock, dan juga mataharimall.com waktu itu. Sekarang berubah menjadi Matahari Department Store dan MAPI Mall. Inilah gudang-gudang fulfillment yang kami bangun untuk mengoperate e-commerce operation. Nah, disinilah kemudian semua kalau bisa dilihat adalah basisnya adalah benar-benar di-drive oleh teknologi base. Kenapa? Karena scale capacity-nya begitu tinggi. Bisa jadi sehari sekitar 100.000 sampai 200.000 order transaction per day. Sehingga apa? Manually tidak akan pernah bisa. Teknologi adalah yang bisa kemudian meresolusi capacity dan capability tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan ini 2 slide terakhir, transformation rules-nya. Teman-teman, di dunia logistik Indonesia terutama bahwa jangan pernah tetap seperti dulu mindset orang logistik itu adalah tukang jaga barang sama tukang antar barang. No, that's not the way. Logistik is actually the very scientific discipline yang mana saat ini dibutuhkan orang-orang yang memahami mindset teknologi digital dan algoritma pemrograman. Kalau tadi Pak Ilham menyampaikan programmers. Nah, untuk kemudian bisa specifically mentransfer atau movement dari produk, information, uang, dan juga people. Nah, ini yang menjadi gap the futures profile logistician yang diperlukan. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Ke depan, opportunities di industri logistik ini akan sangat besar sekali untuk SDM yang memang berbasis dari logistician. Kedua, unfortunately di Indonesia, kaliber kelas menengah, level menengah dan atas untuk logistik and supply chain di Indonesia kandidat itu tidak cukup. Terutama yang berbasis digital knowledge mindset. Ketiga, work location akan semakin terdistribusi dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami di industri pelaku e-commerce, beberapa kita memetakan apa yang seharusnya menjadi profiling para logistician ke depan. Satu, harus berpikir ke depan, bukan historical.
Jadi berpikir tentang ke depan akan ada teknologi apa, inovasi apa, how we can we try something untuk ke depan dan sejenisnya. Yang kedua, ini yang menjadi krusial Pak dan Ibu, numerical and analytical skill. Paling basic, yang namanya Microsoft Excel itu harus minimal 0 sampai 10 itu minimal 8. Karena ini basisnya. Karena Pak Ilham tadi menyampaikan big data, big data, big data. Supply chain and logistik adalah sumbernya big data dalam industri e-commerce. Yang ketiga, extensive industry knowledge, bahwa kita harus memahami sebagai seorang logistician itu adalah knowledge macam-macam kategori industri, harus bisa extensively memahami itu. Yang keempat, team player, keen attention in detail, karena operation adalah still operation, kita harus berbicara tentang detail. Adaptability, accountability and integrity, karena bagaimanapun kita berbicara tentang people and operation, in the operation. Dan yang terakhir adalah good interpersonal skill. Karena distribution network yang ada di logistic coverage itu, di Indonesia terutama, akan mengcover 17.000 pulau dengan ratusan background dari budaya, background dari level of education yang berbeda-beda. Baik, Pak. Mungkin itu Pak slide saya terakhir. Terima kasih. Kita mungkin akan bisa lanjut di sesi tanya jawab. Iya, Pak. Terima kasih Pak Hadi Kunchoro. Jadi memang ini selain memang banyak tadi hal-hal yang dipaparkan itu strategik bagi siapapun stakeholders, ada istilah logisticians. Ini saya sangat terkesan dan saya pikir peserta juga ini bisa menerjemahkan secara lebih luas logistician dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, kebetulan kan kita ini sekolah vokasional Pak Politeknik. Jadi kalau kami mengundang Bapak itu sangat-sangat dinanti-nanti karena Bapak dari sisi praktisinya ada, advisor Kemenko tadi yang saya dengar. Nah, jadi kita sangat pas lah untuk kita berbicara mengenai edukasi di sini yang sifatnya vokasional. Untuk tidak berlama-lama, saya akan minta Mbak Risti untuk, nah ini ada pertanyaan Pak dari partisipan, ada 2 pertanyaan sementara ini. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tapi ini time management kita mungkin 10-15 menit kita gunakan semaksimal mungkin. Boleh urut mungkin dari nomor 1, Pak Charles masih on Pak ya? Masih Pak. Ya, ini nih ada nih dari siapa nih? Dari Ahyar Ejulfi, Kumis Logistics. Nah, Kumis Logistics berarti perusahaan. Biaya distribusi logistik sangat mahal, belanja online lebih mahal, dan bagaimana cara e-commerce menekan biaya? Padahal kan suka ada bebas ongkir. Nah, tanggapan Pak? Ya baik. Jadi kalau ditanya belanja online lebih mahal apa enggak sih dari belanja offline? Mungkin perlu saya mendalami dulu maksud yang lebih mahal tadi ya dari pertanyaan itu. Karena belanja offline sebenarnya justru lebih mahal dari belanja online. Karena kalau offline itu kan toko harus sewa, seperti Pak Ilham tadi bilang, hampir modal gitu ya. Jadi mungkin yang lebih mahal di situ saya sendiri kurang paham, tapi saya coba memberi gambaran ya Pak Cahyat ya. Karena online dan offline itu seharusnya lebih mahal offline. Itu kenapa orang banyak lari ke online, karena harganya memang lebih murah di online. Tetapi memang kalau ditanya soal biaya kirim, tentunya perbedaan utama di offline dan online adalah masalah logistiknya, biaya pengirimannya. Itu disinggung lagi tadi oleh Pak Hadi Kunchoro. Jadi cara menekannya gimana? Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Hadi sih sebenarnya. Dari model omnichannel di mana produk itu pada akhirnya didekatkan ke pelanggan. Ya, jadi tidak ada lagi kasta di dalam pengiriman barang. Contoh tadi kan barang di Makassar dikirim dari Jakarta, ya pasti biaya lebih mahal. Tapi kalau barang itu sudah diatur bagaimana dengan penggunaan data analytical sehingga kita udah tahu prediksi barang itu banyak di suatu item yang mau dibeli itu ada di Makassar sering, maka ketersediaan barang di sana lebih dulu ada sehingga biaya kirim dan waktu tempuh bisa lebih murah. Jadi itu adalah cara yang paling efektif saat ini, mendekatkan produk itu ke lokasi pembeli, tentunya dengan menggunakan data analitikal yang ada sekarang. Kalau semuanya difokuskan dari Jawa keluar Jawa contohnya, maka otomatis biaya itu akan cenderung lebih tinggi, biaya kirim ya.
Tapi secara overall nilai, value, dan harga barang bisa jadi, ini prediksi saya, bisa jadi lebih murah yang di online dibanding yang offline. Kira-kira gitu Pak Cayat. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan kedua, Risti tolong di screen share yang ya, makasih. Untuk Pak Hadi ya. Pak Hadi, mohon ini tanggapan Bapak nih, karena ini langsung ke Bapak tentang peluang usaha nih di bidang apa industri e-commerce dikaitkan dengan regulasi pemerintah. Ini dari dosen Poltek Pos Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya tentang peluang, e-commerce itu luas sekali Pak. Namun saya menyarankan sebagai pebisnis begini, jangan bikin marketplace kayak yang dibikin sudah ada unicorn-nya Pak. Percuma Pak melawan mereka. Ya. Tapi bikinlah e-commerce yang memang vertikal Pak. Contoh, misalnya Bapak fokus di e-commerce yang memang dalam ekosistemnya memang on demand vertikal, misalnya fokus di herbal, fokus di muslim kategori, fokus di farmasis, fokus di pertanian, fokus di dan sejenisnya. Jadi saat ini ketika sebuah e-commerce industri sudah terbentuk dekakon dan unicorn-nya, maka jangan pernah melawan mereka, Pak. Kecuali kita punya uang 2 kali lipat lebih banyak dari mereka dan teknologinya lebih mumpuni dari mana mereka. Tapi jadikanlah kemudian satu, kalau mau kemudian membikin, jadilah vertikal e-commerce ekosistem. Atau yang kedua, menjadilah partner-partner untuk mensupport dari ekosistem unicorn tersebut, Pak. Banyak, Pak. Contoh, logistik itu nggak semua unicorn pengen bikin gudangnya sendiri di seluruh Indonesia, Pak. Karena mereka nggak mau, Pak. Invest aset, Pak. Sehingga Anda masuk ke dalam supporting functions-nya. Okay. Dan berpartner dengan mereka, Pak. Jadi, jangan melihat kemudian sebuah ekosistem e-commerce itu, saya mau bikin kayak Tokopedia. Nggak perlu, Pak. Bahkan logistik aja, nggak perlu bikin kayak JNE, JNT, Pak. Last mile, nggak perlu, Pak. Aspek logistik distribusi itu banyak, Pak. Ada first mile, ada long haul, ada last mile, ada cross border, ada sorter facility, ada propertinya. Mau yang mana? Di situ. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, kaitan kepada kemudian peraturan pemerintah yang berubah-ubah, sebetulnya pemerintah itu sudah punya aturan-aturan basicnya, Pak. Contoh, e-commerce, kalaupun tidak ada Perpres 74 2017, maka kemudian aturan mainnya yang dipakai adalah perdagangan sebelumnya, aturan perdagangan sebelumnya. Jadi jangan terjebak dengan kemudian hal-hal yang, wah pemerintah ini nih, enggak. Kedua, saya ingin menyampaikan begini. Pemerintah tadi Pak Habibie, Pak Ilham juga sudah menyampaikan, somehow kadang-kadang kebijakan itu terlambat. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru temani pemerintah bahwa ini ada model blockchain logistik baru loh. Saya kemarin baru ditanya, Pak, kalau saya mau bikin blockchain logistik, itu izinnya dari Keminfo atau dari mana? Saya tanya, saya balik, nggak ada sekarang yang mengatur blockchain logistik. Sehingga kemudian apa? Jalanin aja. Makanya kami as a founder startup itu, Pak, punya prinsip gini, Pak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lah kalau izinnya belum dibikin, kalau belum aturan dibikin, jalanin aja gitu loh. Apalagi di dunia teknologi. Nah, baru nanti kalau pemerintah juga meminta bantuan ke kita sebagai ekspertis pelaku industri, temani pemerintah bagaimana membangun regulasinya. Di situ. Ya. Okay, jadi jangan terdikotomi tentang aturan dan tidak aturan, Pak. Di situ. Ya. Tapi peluang banyak sekali. Terima kasih. Baik, Pak. Mbak Risti, ada lagi yang mau ditanyakan pertanyaan dari para peserta? Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Ya, ini nomor 1 PT Pos masih. Di sini ini isunya adalah persaingan, Pak. Kemudian kebijakan. Nah, saya kira ini dari praktisi dan pengusaha. Mau silakan mungkin nomor 1 dulu. Ini ke Pak Charles nih, karena peran PT Pos ini. Mau Pak Charles. Baik, terima kasih dari, nggak ada namanya ya. Oke, jadi saya coba jelaskan. PT Pos itu tetap adalah badan usaha. Jadi di samping mensupport kebijakan pemerintah, PT Pos juga adalah badan usaha yang profit oriented.
ya. Jadi itu perlu digarisbawahi juga. Jadi tidak BUMN itu tetap profit oriented, kalau boleh saya sampaikan. Kebijakan pemerintah disupport itu tetap dengan mengacu kepada model profit oriented. Satu itu yang menjawab. Yang kedua, lalu ditanya bagaimana peran PT Pos di e-commerce. Yang disebutkan tadi, bahkan Pak Hadi sudah bilang di Perpres 74 itu sebenarnya di sana clear dinyatakan PT Pos itu diberi tugas sebenarnya menjadi backbone e-commerce nasional gitu ya. Jadi itu jelas di sana tugasnya. Dan inilah yang sekarang sedang kita lakukan karena PT Pos harus bertransformasi dari postal system menjadi ke logistik system. Dalam dunia yang demikian cepat, yang sudah dalam keadaan teknologi yang demikian luar biasa, sehingga ini memerlukan kecepatan bertindak dari PT Pos untuk bisa memenuhi semua kebutuhan sebagai backbone e-commerce e-commerce nasional gitu ya. Jadi kalau bicara e-commerce ini rantai pasoknya, pemainnya tadi sudah digambarkan oleh Pak Hadi tadi. Demikian banyak yang mesti kita bisa masuk. Nah, saat ini kebetulan PT Pos memang memiliki jaringan yang luas. Ya, punya last mile, punya first mile, punya juga warehouse, punya line haul juga. Nah, ini semua yang harus dipadukan bagaimana bisa menjawab kebutuhan e-commerce. Inilah PR yang sedang dikerjakan oleh PT Pos saat ini supaya peran ini bisa diambil. Tentunya yang menjadi basis adalah platform teknologi. Karena tanpa platform teknologi yang ada, maka akan sulit bisa mewujudkan peran itu. Itu kira-kira Pak Cahya. Terima kasih Pak Charles. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih, karena waktu juga sebenarnya banyak pertanyaan, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Untuk Pak Hadi Kuncoro ini mungkin lebih ke pengulangan, tapi rasanya ini mungkin lebih konkret sama Pak Camba itu mungkin anak-anak yang mau mendaftar ke prodi e-commerce logistik Pak. Monggo Pak Kuncoro di sini, jenis usaha apa yang paling konsisten di bidang e-commerce? Monggo Pak. Saya mungkin agak ambigu pertanyaannya. Bisnis yang usaha yang konsisten di e-commerce maksudnya apakah mau bikin konsep model e-commerce seperti apa atau jualan melalui e-commerce seperti apa? Jadi kalau mau ditanya bahwa kemudian tadi kalau ekosistem e-commerce itu ada 4 pilar, Pak. Pertama platform teknologi e-commerce-nya sendiri. Yang kedua adalah financial teknologinya. Yang ketiga adalah logistik. Yang keempat adalah produk. Nah, kalau kita mau melihat bahwa kemudian yang konsisten yang mana, 4 itulah yang akan terus harus ada. Tapi kalau mau dibedah lagi menjadi penjual di level produk apa aja yang, nah itu lain cerita Pak di situ. Nah, cuman mungkin saya akan menyampaikan menjadi begini. Ini menjadi menarik, mungkin boleh dijadikan kajian di teman-teman di Poltex Pos di prodi e-commerce logistik. Begini. Challenge-nya adalah begini. Jawa sudah dan Sumatera sudah berubah landscape infrastruktur logistiknya, Pak. Dengan terkoneksinya dari Sumatera ke Jawa dengan jalan tol, Pak. Harusnya landscape logistik untuk mensupport e-commerce itu sudah harus berubah. Dan sekarang sudah mulai berubah. Pertama, yang pakai udara itu hanya luar Jawa, Pak. Jawa, Sumatera harusnya udah lewat darat, Pak. Itu satu. Ya. Sehingga kemudian apa? Eksklusivitas kemudian dulu pakai harga kilogram udara itu sudah hancur lebur kan sekarang. Dalam bisnis. Akhirnya udah acak-acakan nih sekarang nih. Karena apa? Udah kombinasi udara laut. Nah, karena landscape infrastruktur logistiknya udah berubah. Yang kedua, ini yang mencari menarik, Pak. Cost factor logistik support construction, cost-nya itu ada beberapa yang sudah berubah. Dan itu kemudian yang tidak pernah dikonsider sebelumnya. Dulu, kalau kita mau bikin fulfillment, logistik, semuanya itu ada di Jabotabek area, karena sentra tradingnya ada di Indonesia, ada di Jabotabek, Pak. Sementara costingnya tinggi, SDM costing tinggi, nyewa propertinya lebih tinggi, dan sejenisnya. Ini yang saya ingin challenge. Ini kita sudah melakukan ini. Kami kalau mau bikin logistik sentral atau fulfillment, Pak, center fulfillment logistik kami tidak perlu di Jabotabek, Pak. Kami cari kemudian either di Jogja atau kemudian di Jawa Tengah. Yang cost construction-nya rendah, SDM-nya sepertiganya, propertinya sepertiganya, dan sejenis. Dan the most important adalah apa, Pak? Backhauling logistik
itu ongkir balik dari Jawa Tengah ke Jakarta itu 1/10-nya ongkos transportasi. Harusnya sekarang sentra logistik itu pusatnya itu ada di Jawa Tengah. Karena ada balikan kosong sekarang itu. Itu yang membuat kos logistik mahal. Sementara kalau kita ngomong fakta e-commerce industri, orderan itu yang tadi saya bilang 80% itu di Jawa, dari 80% Jawa, 70%, 60-70% ya, itu Jabotabek, Pak. Nah, mungkin itu menjadi resolusi bagaimana